Welcome to our channel. Konflik Israel-Hamas telah memasuki bulan kedua sejak serangan dimulai pada 7 Oktober lalu. Banyak hal yang terjadi selama rentan waktu tersebut. Bahkan ketika gencatan senjata berlangsung hingga melewati batas waktu yang disepakati, pemberitaan terkait konflik Israel-Palestina masih ramai diperbincangkan. Terbaru, militer Israel mengaku akan melanjutkan serangan. Namun satu hal yang menarik, kabar kejatuhan pasukan IDF malah menguak ke permukaan. Jadi, bagaimana menjelaskan dengan data kondisi militer Israel saat ini? Berikut ulasannya. Tentara yang gugur. Berdasarkan pembaharuan data yang dikutip Kompas dari Times of Israel 30 November 2023, terdapat 2.005 personel militer dan anggota keamanan terluka selama konflik pecah. Selain itu, 287 orang masih dirawat, serta 28 lainnya berada dalam kondisi serius, dan tak ada keterangan tentang personel militer yang tewas. Data ini sekaligus menjadi catatan resmi pertama tentang korban militer di pihak Israel yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Israel sejak 7 Oktober 2023. Sedangkan dalam keterangan berbeda, Republika yang mengutip Haaretz melaporkan bahwa sebanyak 388 tentara Israel telah gugur sejak serangan pertama Hamas. Jika kabar ini benar, maka jumlah tentara yang gugur bisa saja lebih banyak saat ini, mengingat berita tadi dirilis 21 November lalu. Yah, meski berhasil menggempur dan memborbardir Gaza, ada banyak yang harus mereka bayar, tak terkecuali nyawa yang menjadi taruhannya. Ribuan tentara cacat dan gila. Perang Israel-Hamas pecah menyusul peningkatan eskalasi di Timur Tengah. Dimulai dari operasi Badai Al-Aqsa, setidaknya 1.200 orang dilaporkan tewas dan ratusan masyarakat Israel lainnya disandera oleh Hamas. Militer Israel kemudian membombardir Gaza nyaris tanpa henti dan meluncurkan perang darat. Alhasil, tanah Palestina benar-benar luluh lantah sebagaimana yang terjadi hari ini. Namun satu hal yang luput dari perhatian adalah kondisi tentara Israel lebih buruk dari yang kalian pikirkan. Ketua Organisasi Veteran Penyandang Disabilitas Angkatan Darat, Idan Klaiman, mengungkap sekitar 1.600 tentara menderita cacat fisik sejak serangan dimulai hingga hari gencatan senjata. Kepada Army Radio, ia mengungkap bahwa ribuan tentara juga menderita gangguan stres pasca trauma akibat perang melawan Hamas. Selain itu, setidaknya 400 tentara masih dirawat di rumah sakit. Melihat dampaknya pada tentara, bisa dibayangkan bagaimana mengerikannya medan perang di Gaza. Konflik internal, ribuan tentara kabur. Satu persatu kekacauan mulai terjadi di internal pasukan pertahanan Israel, IDF. Belum lama ini, perpecahan di garis komando IDF terjadi setelah pemecatan kepada 2 perwira militer di IDF. Kedua perwira tersebut dipecat lantaran melarikan diri bersama pasukannya dari medan tempur di jalur Gaza bagian utara. Berawal dari sini, protes kemudian dilayangkan. Alhasil, sekitar setengah dari tentara di kompi militer dilaporkan menolak untuk kembali dalam pertempuran di Gaza melawan Hamas. Adapun alasan, itu karena komandan batalion tersebut mengajak puluhan pasukannya untuk kabur dan memberontak perintah pimpinan mereka. Setidaknya 2.000 tentara Israel dideteksi memilih kabur dari perang. Mereka ogah menuruti perintah komandan perang dan memilih desersi. Carut-marut di tubuh pasukan IDF pun berlanjut. Selain banyaknya pasukan yang memilih kabur dan menolak perang di jalur Gaza, laporan terpisah dari Otoritas Penyiaran Israel, IBA, yang dikutip Tribun News menyebut setidaknya 8 tentara IDF tewas akibat ditembak sesama tentara dalam seminggu terakhir. Meski demikian, fakta-fakta kekacauan di internal pasukan Israel ini sebisa mungkin disembunyikan agar tidak mempengaruhi tentara lain. Kehilangan banyak alutsista. Brigade Al-Qassam dalam sebuah pernyataan di Telegram
mengungkap telah menghabisi tentara hingga menghancurkan alutsista Israel pada 19 November 2023. Selain itu, 29 kendaraan militer Israel di beberapa wilayah di jalur Gaza juga tak luput dari sasaran Hamas. Brigade tersebut menyatakan bahwa mereka juga menargetkan kendaraan Israel di selatan. Begitupun pangkalan militer Tselim di Gurun Negev yang juga ditargetkan dengan serangan roket. Kemudian dalam sebuah laporan yang dirilis Defense Security Asia 26 November 2023 disebutkan 335 kendaraan militer Israel hancur. Kendaraan militer Israel yang rusak atau hancur termasuk mobil lapis baja, tank, helikopter, bus, dan lainnya dilaporkan dalam konflik yang terjadi di Gaza, Israel, dan Lebanon Selatan. Sementara laporan sebelumnya yang berdasar pada citra satelit di jalur Gaza Utara, 88 kendaraan lapis baja dan tank militer Israel rusak parah atau hancur akibat tembakan senjata anti-tank yang dilakukan unit kecil pejuang Palestina. Pengamat pertahanan internasional yang memantau situasi di Gaza menyatakan bahwa angka ini merupakan 23% dari 383 kendaraan lapis baja yang terdeteksi beraksi di utara jalur Gaza. Anggaran militer membengkak. Pemerintah Israel telah mengesahkan revisi anggaran tahun 2023 yang mempertahankan pengeluaran diskresioner untuk sekolah agama dan prioritas lain yang diminta oleh mitra koalisi. Di sisi lain, semua anggota partai oposisi Benny Gantz yang bergabung dengan pemerintah untuk menjalankan perang memberikan suara menentang anggaran yang direvisi. Sikap pemerintah ini lantas mengundang kemarahan para investor dan banyak ekonom terkemuka. Mereka mendesak agar Netanyahu dan para sekutunya untuk segera sadar menghentikan pembiayaan apapun yang tidak penting untuk perang. Gubernur Bank Sentral Israel Amir Yaron dalam keterangan pada 27 November lalu mengatakan, pemerintah harus menunjukkan komitmennya pada tanggung jawab fiskal dengan keputusan-keputusan penting untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang kurang penting. Mengutip Sindo News, defisit anggaran ditetapkan sebesar 3,7% dari PDB, hampir 1% lebih tinggi daripada yang diantisipasi pada malam menjelang perang. Bank Sentral Israel memperkirakan biaya keseluruhan perang sebesar 53 miliar US dollar atau 816 triliun rupiah terbesar didanai dari utang pemerintah. Tiga jenderal dikabarkan tewas. Kabar tewasnya 3 jenderal Israel tengah ramai dibincang. Hal ini bermula ketika akun @avolanza di media sosial X merilis sejumlah nama yang disebut tewas dalam perang melawan sayap militer Hamas. Brigade Izz ad-Din al-Qassam. Akun ini cukup terpercaya sebab sudah terverifikasi dan memang terpantau rutin menyiarkan perkembangan perang Israel-Hamas. Adapun ketiga jenderal Zionis itu diantaranya Kamil Baram dari Safety Unit, Yevam Atos dari Invincible Train Battalion, dan Avihai Ozer dari Logistics Assistance Unit. Meski demikian, pasukan pertahanan Israel, IDF, tidak mengonfirmasi kabar tersebut. Pada dasarnya, IDF dalam sebuah keterangan 22 November mengklaim pasukannya telah mengebom daerah Jabalia dalam beberapa hari terakhir untuk mempersiapkan pertempuran darat. Mereka juga mengklaim telah menghancurkan 3 pintu masuk terowongan yang berisi anggota Hamas serta peluncur roket di daerah tersebut. Sebaliknya, juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dalam sebuah pernyataan mengatakan serangan oleh pasukan Brigade Al-Qassam gencar dijalankan menggunakan rudal Al-Yasin 105, Shawaz, dan roket tandem 85. Bersiap lancarkan serangan selanjutnya. Bahkan ketika dunia berharap gencatan senjata akan berlangsung selamanya, Netanyahu muncul dengan pernyataan mengejutkan. Perdana Menteri Israel tersebut tanpa ragu mengumumkan rencana untuk melanjutkan perang setelah tahap ini. Panglima Militer Israel dalam sebuah pernyataan kepada Middle East Monitor 29 November 2023 menyetujui rencana untuk melanjutkan operasi darat di jalur Gaza. Herzi Halevi, Kepala Staf
mengadakan sesi hari ini untuk menyetujui rencana pertempuran tahap selanjutnya di markas Komando Selatan. Demikian ia berkata sebagaimana dikutip fifa.co.id dalam rilisnya. Sejalan dengan itu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant melalui harian lokal Yediot Ahronot menyatakan tentara Israel siap dengan kekuatan mereka. Entah itu kekuatan udara, laut, maupun darat, keseluruhannya siap untuk melanjutkan pertempuran. Israel menyatakan siap untuk kembali menggempur Palestina. Namun di sisi lain, ketangguhan tentara, alutsista, dan anggaran mereka malah dipertanyakan. Menurut kalian, apakah Israel benar-benar akan merealisasikan gempuran itu?